Salam saudara terkasih. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, khususnya dalam perkembangan kecepatan internet dan perkembangan media sosial, salah satunya memberikan dampak yaitu adanya hoax. Hoax bisa menjadi pemicu munculnya keributan, keresahan, perselisihan, bahkan ujaran kebencian. Akhir-akhir ini, bertebaran hoax di tengah masyarakat kian populer dengan memanfaatkan kondisi pandemi global COVID-19. Mengingat akan dampak buruknya, setiap orang harus paham untuk menghindarinya. Selain itu, hoax juga bisa mengganggu kesehatan mental. Dampak dari hoax, jika terus dibiarkan diantaranya, hoax dapat menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan publik. Pikiran menjadi imajiner, membayangkan keadaan secara berlebihan. Selain itu, hoax juga mengganggu situasi emosional pikiran dalam waktu yang lama. Manipulasi dan kecurangan dapat menjatuhkan manusia jika terus dibiarkan. Penyebaran informasi palsu dapat membentuk mental masyarakat ke arah pemahaman hoax, mudah percaya dengan informasi palsu tanpa melakukan perbandingan atau klarifikasi terhadap sumbernya. Orang percaya perlu mengambil sikap. Pertanyaannya ialah bagaimana cara hidup orang percaya dengan perkataannya. Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Amsal 15 ayat 1-4. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Yang pertama, perkataan yang harus dihindari. Saat kita bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus dalam diri kita. Ekspresi adanya Roh Kudus dalam diri orang percaya adalah buah roh, yaitu kelemah lembutan. Nats mengatakan dalam ayat 1-4 yang perlu kita lakukan sekarang ialah perkataan yang harus dihindari, yaitu perkataan yang pedas, perkataan yang tak berkualitas, perkataan yang culas atau curang. Yang kedua, perkataan yang mendatangkan berkat. Orang percaya harus belajar menggunakan perkataan yang lembut, yang bersifat menenangkan. Ucapkanlah perkataan yang ramah, perkataan yang berbobot, perkataan yang memulihkan. Di ayat 4 dikatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Sebagai orang percaya, telinga kita harus dilatih untuk mendengarkan firman Tuhan dengan peka dan benar. Lidah kita harus dilatih untuk mempercakapkan firman Tuhan, maka orang percaya dapat menyalurkan berkat kepada sesama. Yang ketiga, dampak dari perkataan yang baik, yaitu meredakan kegeraman. Bagaimana kedamaian dapat dijaga? Kedamaian itu dijaga dengan menggunakan perkataan yang lemah lembut. Ketika orang sedang terpancing amarahnya dan hampir meledak, maka jawaban yang lemah lembut akan meredakannya. Perkataan yang kasar yang diucapkan dengan nada tinggi mudah memicu kemarahan pihak lain. Sebab itu, orang percaya harus belajar menggunakan kata-kata yang lembut yang bersifat menenangkan, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian. Dampak dari perkataan yang baik juga memberikan wawasan. Gunakan pengetahuan yang benar. Hal ini sangat sulit untuk diketahui. Kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus diam. Apa yang harus kita bicarakan dan apa yang tidak kita ucapkan. Cara yang terbaik dan paling sesuai dengan situasi, subjek, keadaan, maupun orangnya. Perkataan orang percaya harus memberikan pengajaran, nasihat, dan penghiburan sesuai dengan firman Tuhan. Dampak dari perkataan yang baik juga mendatangkan pemulihan. Dengan jawaban lemah lembut akan menghindari pertengkaran dan perselisihan. Alasan dapat disampaikan dengan lebih baik.
Dan perkara yang benar dapat dibela dengan lebih berhasil dengan kelemah lembutan daripada dengan nafsu amarah. Pendapat yang keras paling jitu jika disampaikan dengan kata-kata yang lembut. Jadi, perkataan yang harus dihindari yaitu perkataan yang pedas, perkataan yang tak berkualitas, perkataan yang culas atau curang. Dan perkataan yang mendatangkan berkat adalah perkataan yang ramah, perkataan yang berbobot, perkataan yang memulihkan, sehingga meredakan kegeraman, memberikan wawasan, dan mendatangkan pemulihan. Itu adalah tanda kehadiran Roh Kudus dalam diri seorang percaya dan kehidupannya. Stay safe, stay strong, Tuhan memberkati kita semua. Amin.